Baik semuanya, berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspektor Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi baru ya, mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan informasi ini terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana kita ketahui ada 3, ada SNBP, SNBT sama Mandiri. Ternyata sahabat Inspektor Muda Indonesia, ada kampus-kampus tertentu yang mengadakan seleksi di luar itu, yaitu khususnya jalur tiket untuk ketua OSIS. Nah, untuk ketua OSIS ini diberikan sesuatu yang lebih ya, karena dianggap memiliki prestasi di bidang kepemimpinan, leadership. Nah, makanya teman-teman yang terjun di dunia organisasi itu memiliki kelebihan yang tidak didapatkan oleh siswa-siswi yang tidak ikut organisasi, sehingga kampus memberikan apresiasi untuk bisa masuk jalur ketua OSIS. Nah, kampusnya apa aja? Ini saya lansir dari kompas.com dengan judul 5 PTN ini buka penerimaan maba jalur ketua OSIS, ada IPB dan UNER. Nah, kita kenali 5 kampus yang menerima jalur ketua OSIS. Coba kita perhatikan. Ada perguruan tinggi negeri PTN yang membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru bagi para ketua OSIS. Informasi mengenai jalur ketua OSIS ini tentu perlu diketahui para ketua OSIS yang tahun depan hendak melanjutkan pendidikan dan mengincar perguruan tinggi negeri. Nah, di antaranya adalah yang pertama Institut Pertanian Bogor, di mana teman-teman pasti sudah tidak asing lagi jalur OSIS di IPB ini. Nah, skema ini adalah salah satu seleksi mandiri di IPB untuk mencari calon mahasiswa yang telah terbukti memiliki jiwa kepemimpinan sebagai ketua OSIS selama di SMA, sekaligus memiliki kemampuan akademik yang memadai untuk dididik di IPB menjadi calon pemimpin yang memiliki intelektual tinggi atau intelektual yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, jadi memang di IPB ini sudah terkenal dari dulu kalau ada jalur OSIS. Nah, untuk kualifikasi pelamar jalur ketua OSIS ini, jadi tetap ada kualifikasinya, tetap ada seleksinya, karena pastinya semua ketua OSIS kan akan memanfaatkan jalur ini, pastinya akan diseleksi yang terbaik. Nah, yang pertama diantaranya pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA atau MA, ini sudah pasti ya. Sekurang-kurangnya 1 periode yang dilengkapi dengan surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan ketua OSIS. Terus lulusan tahun 2023 ya, jurusan IPA. Nah, ternyata teman-teman sekalian, kalau misalkan IPB, karena pertanian Bogor lebih ke saintek ya, mungkin saya juga kurang tahu juga. Ini ternyata yang diprioritaskan itu jurusan IPA yang di IPB. Jurusan lulusan 2023 dan jurusan IPA. Kemudian memiliki nilai rata-rata sekurang-kurangnya 80 untuk mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Terus bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Ini menjadi kelebihan tersendiri ya, karena ketua OSIS ini pasti memiliki jiwa leadership yang kuat, yang bagus, sehingga memang diharapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan dikader untuk menjadi entrepreneur yang bagus seperti itu. Kemudian yang kedua, Universitas Airlangga, UNER. Siapa yang tidak pengen masuk UNER, terutama siswa-siswi yang ada di Jawa Timur? Pasti UNER ini memiliki daya magnet tersendiri bagi siswa. Nah, di antara jalur yang disediakan oleh UNER ini adalah jalur ketua OSIS. Jadi berbanggalah Anda yang saat ini sebagai ketua OSIS, berbahagialah teman-teman yang saat ini sebagai ketua OSIS yang memiliki prestasi akademik juga, yang memiliki golden ticket untuk di UNER sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru. Nah, ada beberapa persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi golden ticket. Pendaftar golden ticket harus merupakan siswa SMA yang eligible dari SNBP. Selain itu, siswa harus memilih prodi yang ada di UNER sebagai pilihan pertama dalam SNBP. Nah, ini untuk UNER itu ada seleksinya karena ini dimasukkan jalur SNBP. Jadi pertama, siswa itu harus lolos eligible.
Yang kedua, mengambil pilihan pertamanya itu di UNER. Karena memang ada stigma, memang ada kampus yang tidak mau di nomor 2-kan. Jadi teman-teman yang punya piagam penghargaan atau SK ketua OSIS daftar di UNER, Anda lolos eligible, maka Anda akan diprioritaskan karena Anda adalah ketua OSIS. Golden ticket ya. Terus peserta golden ticket harus dapat membuktikan prestasi luar biasa secara akademik atau non akademik. Peserta yang memiliki prestasi bidang organisasi seperti ketua OSIS dan para penghafal kitab suci agama yang diakui di Indonesia juga dapat dimasukkan prestasinya dalam mengikuti seleksi golden ticket. Nah, itu untuk di UNER. Kemudian yang ketiga, Universitas 11 Maret, UNS. Nah, sama ya, di UNS ini juga membuka jalur ketua OSIS untuk periode lulusan 2023. Nah, ketentuan-ketentuan umumnya jalur ini tidak lain, yang pertama warga negara Indonesia, lulusan SMA atau sederajat, paling lama 3 tahun terakhir. Nah, ini kalau UNS masih nggak fresh ya, artinya 3 tahun terakhir itu masih bisa ngikut. Kalau misalkan tahun kemarin nggak lolos, bagi teman-teman yang gap year misalkan anggota atau OSIS, masih bisa ikut yang di ONS karena 3 tahun terakhir. Kalau UNER sama IPB kan harus lulusan 2023. Nah, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Oke, sudah pasti ya. Mendaftar diri sebagai peserta seleksi masuk jalur kepemimpinan muda tahun 2023. Jadi seleksinya bukan seleksi SNBP, SNBT mandiri, tapi ikut seleksi jalur kepemimpinan muda kalau di UNS ya. Persyaratan khususnya rapot dari sekolah sudah pasti, semester 1 sampai semester 5. Terus bagi siswa kelas akselerasi mulai semester 1 sampai semester 4. Kemudian pernah menjadi ketua OSIS atau ketua pramuka yang dibuktikan dengan surat keputusan dari kepala sekolah tentang susunan pengurus OSIS atau pramuka. Ini yang di UNS. Yang keempat adalah Universitas Hasanuddin atau UNHAS. Jalur ketua OSIS adalah jalur penerima bagi siswa-siswa yang sekolah tinggi SMA sederajat yang pernah menjabat ketua OSIS. Jalur ketua OSIS ini dibuka lebih awal dibandingkan jalur mandiri lainnya yang ada di Universitas Hasanuddin. Jadi kalau di Hasanuddin ini jalurnya memang dibuka jauh-jauh sebelum jalur yang lain dibuka. Persyaratannya SMA sederajat yang memiliki NISN dan NPSN, mengisi prestasi siswa pada PDAS dengan lengkap dan benar, SMA yang sudah terakreditasi di seluruh Indonesia, terus atau MA ya, SMA sederajat ya. Kemudian persyaratan bagi siswa membayar biaya pendaftaran 200.000. Siswa yang memiliki nomor induk siswa nasional dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS, ini sekolah biasa yang ngisi. Kemudian siswa SMA sederajat kelas terakhir kelas 12 atau 14 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Nah, kemudian siswa SMA sederajat yang pernah terlibat dalam kegiatan keorganisan sebagai ketua OSIS. Jadi syaratnya memang ketua OSIS ya. Yang kelima, memiliki nilai raport semester 1 sampai semester 5 dengan masa belajar 3 tahun atau semester 1 sampai semester 7 dengan masa belajar 4 tahun. Karena memang ada sekolah-sekolah yang belajaran sampai 4 tahun seperti SMK dan sebagainya. Yang terakhir, Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Nah, UNESA ini juga salah satu PTN yang menyelenggarakan jalur ketua OSIS. Nah, jadi bagi teman-teman silakan dicatat ya 5 kampus tadi untuk mendaftar yang teman-teman pernah menjabat ketua OSIS untuk bisa memanfaatkan jalur ketua OSIS. Yang pertama ada IPB, yang kedua UNER, yang ketiga UNS, yang kelima Universitas Hasanuddin, yang keempat Universitas Hasanuddin UNHAS, yang kelima UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Mungkin itu saja informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ketik di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu insyaallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.